Baik, selamat pagi. Di sini saya Kiki Erlina Syadari, Prodi PGSD semester 6 Universitas Evarina dengan NIM 181203049. Di video kali ini saya ingin menjawab soal UAS Pendidikan IPS kelas lanjut. Dengan pertanyaan pertama adalah bagaimana membangun saluran distribusi dan apa jenis-jenis saluran dari distribusi. Nah, cara untuk membangun saluran distribusi Anda bisa lakukan dengan mengumpulkan data, seleksi distribusi, potensial, kredibilitas, pembayaran antisipasi risiko, supporting program, dan perjanjian resmi. Lalu, jenis-jenis dari saluran distribusi itu yaitu yang pertama, saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi produsen ke pedagang besar lalu ke pengecer dan lalu ke konsumen. Yang keempat, saluran distribusi produsen ke agen dan ke pengecer dan lalu ke konsumen. Dan yang kelima yaitu saluran distribusi produsen ke agen, lalu ke pedagang besar dan ke pengecer, dan selanjutnya ke konsumen. Lalu soal yang kedua yaitu bagaimana perform agraria dan perwujudan kedaulatan pangan. Perform agraria adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemimpinan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah susunan masyarakat, warisan atau stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata. Dan perwujudan kedaulatan pangan mensyaratkan adanya kondisi agraria dan pengelolaan kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta dengan adanya upaya penataan ulang pedesaan sehingga lebih demokratis dan mengutamakan kepentingan desa sebagai kawasan utama pertanian dan petani sebagai rakyat desa yang berperan pokok dalam menyediakan aneka sumber daya bagi tercapainya kedaulatan pangan. Nah, soal nomor 3 yaitu upaya guru sebagai upaya pembangunan karakter bangsa atau nasional karakter building. Nah, sebagai pendidik, guru merupakan teladan peraturan dan tokoh yang akan didefinisikan oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kementerian, dan kedisiplinan. Guru harus disiplin dalam menaati semua peraturan dan ketentuan perundang-undangan serta tata tertib dan kode etik jabatan guru. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan pembimbingan dan pelatihan serta membentuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lalu soal nomor 4 yaitu agar sekolah bisa berjalan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan, wewenang, serta kesempatan untuk mengelola sendiri potensi dirinya sesuai dengan kondisi-kondisi objektif di dalamnya dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi pendidikan. Jelaskan. Nah, faktor-faktor penyebab kekurangberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini bersifat input oriented serta pengelolaan pendidikan yang sentralisasi dan makro oriented, di mana semua diatur oleh birokrasi di tingkat pusat. Agar sekolah bisa berjalan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan
dan wewenang serta kesempatan untuk mengelola sendiri potensi dirinya sesuai kondisi-kondisi objektif di dalamnya, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi pendidikan. Jadi, desentralisasi pendidikan di sini adalah penyerahan wewenang secara luas untuk pendidikan, pemberian otonom pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Nah, soal yang terakhir yaitu nomor 5, apa sajakah macam-macam media pembelajaran IPS? Yang pertama yaitu media gambar, yang kedua media multimedia, yang ketiga media konkret yaitu suasana lingkungan sosial yang nyata seperti bangunan. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Baik, sekian dari jawaban saya untuk mata kuliah pendidikan IPS kelas lanjut yang dibawakan oleh Ibu Vika Auliananda, SPD, MPD. Sekian dan terima kasih.